Ada lagi satu poin di sini saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Di saat saya menyebutkan atau teman-teman mendengarkan dari siapapun ustadz-ustadz kita, itu dosa kecil. Jangan terkurung di kata-kata kecilnya. Sama tadi, itu kan cuma sunnah. Nggak boleh terkurung dengan kata sunnahnya sehingga kita tinggalkan. Jangan juga bilang, oh karena dosa kecil berarti boleh saya kerjain. Enggak. Dosa kecil tetap juga akan ada konsekuensi hukuman. Ya, nggak boleh dianggap remeh itu. Kata Nabi SAW, dosa-dosa kecil itu pun kalau menumpuk akan menjadi besar. Ibaratnya ranting-ranting kecil, kalau ditumpukin jadi banyak, dia akan menjadi penyebab datangnya api unggun yang besar. Jadi nggak boleh. Satu dosa kecil, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau dikerjakan oleh seorang hamba akan mendatangkan satu titik hitam di hatinya. Ini bukan dosa besar, dosa kecil, titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Nanti bisa hatinya menjadi hitam kelam, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga akhirnya setiap kali ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya, maka tidak ada pengaruhnya bagi dia. Berapa banyak orang yang sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang berbuat amal soleh walaupun sunnah, apalagi yang wajib sunnah, maka Allah titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Kalau dia buat lagi sunnah, titik cahaya yang terang. Terus begitu sampai hatinya menjadi terang benderang, dan di saat itu dia akan sangat peka. Sedikit lihat fenomena alam saja sudah ketakutan dia, jangan sampai Allah hukum nih. Jadi orang-orang mukmin itu kalau hatinya sudah tersentuh dengan cahaya keimanan karena amal soleh yang dia kerjakan, maka akan memudahkan dia, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk peka sekali. Ya, kadang-kadang hanya sekedar melihat sebuah nikmat, mungkin dia lagi dahaga, lalu dia minum dapat air es dingin, hilang dahaganya, dia bisa tetesin air mata tuh. Ya Allah, nikmatnya ini Allah kasih gitu, karena pekahnya hatinya gitu. Seperti itu, luar biasa. Orang kalau hatinya bersih karena amal soleh, penuh dengan cahaya, bahkan bisa menerangi orang lain. Dia kalau ngomong berbekas pada orang lain, dia kalau memberikan nasihat orang bisa terima, dia kalau mengerjakan satu perbuatan walaupun dia tidak sampaikan, orang jadikan contoh, gitu kan, perbuatan apa yang dia kerjakan, karena memang hatinya sudah bersih. Dan itu semua keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Ya, yang bisa membuat hatinya bersih, suci, penuh dengan amal soleh hanya Bapak Ibu sendiri. Dan yang bisa membuat hatinya kelam, keras, hanya Bapak Ibu sendiri. Ya. Dan orang kalau sudah terlanjur hitam keras hatinya masih bisa. Caranya gimana? Taubat. Dia kembali kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, kalau dia taubat, suqila minha, diangkat dari hatinya itu, nanti bisa bersih kembali gitu kan. Tapi nggak boleh dia nodai lagi. Ingat, saya selalu ulangi, dosa bukan untuk dicoba, dipelajari dan dijauhi. Amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Nggak usah coba-coba dosa. Dan tujuan kita isi pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini ke depan, fungsi ilmu itu ke depan kita amalkan. Saya bukan sedang menghardik Bapak Ibu tentang masa lalu kita, bukan. Oh, Ustadz singgung masalah dosa, kita banyak dosa nih. Enggak, saya bukan bahas itu. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah sampai di telinganya pada kesempatan ini, Allah SWT yang mudahkan saya mengucapkan ini, Bapak Ibu hadir mendengarkan, berarti peringatan dari Allah SWT. Tidak pernah saya susun kata-kata ini secara khusus, tiba-tiba saja mengalir begitu. Allah sampaikan ke telinga Bapak Ibu, sampaikan ke hati untuk kita jadikan sebagai pegangan, gitu kan? Berubah dari sekarang ke depan. Bagaimana kalau kita punya masa lalu yang salah, taubat segera, kembali ke depannya, luruskan. Baik, kita masuk yang keempat, dihapusnya dosa-dosa dan diangkatnya derajat. Ya, ada kisah yang unik dari seorang tabi'in. Dia bernama Ma'dan bin Abi Talha, ya, Al-Ya'mari rahimahullah. Beliau pernah berkata, aku pernah bertemu dengan mantan budaknya Nabi SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini dulu budak Nabi bebasin, disilangkan dengan maula, ya, namanya Thauban. Dan aku berkata kepadanya, pas ketemu dengan Thauban, wahai Thauban, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini cerdasnya orang ini, ya. Ma'dan ini, dia ketemu sama seorang sahabat Nabi dan orang dekat dengan Nabi, karena ini adalah pembantunya Nabi gitu. Maka langsung dia bilang, coba sampaikan kepada saya, maksudnya apa yang kamu ketahui, amalan yang pernah kamu dengar dari Nabi yang bisa bawa masuk dalam surga. Maka kata Thauban radhiyallahu anhu, alaika bikathratis sujudi lillah. Saran saya, kalau kau ingin masuk surga insya Allah, selain apa yang sudah kamu kerjakan sekarang, perbanyak sujud untuk Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah.
Karena tidak mungkin atau kau tidak akan pernah sujud satu kali untuk Allah kecuali Allah akan angkat kamu satu derajat. Ya. Wa hatta anka bihal khati'ah. Dan Allah juga akan hapuskan dengan satu sujud itu dosa-dosamu. Ya. Jadi ini riwayat hadis sahih riwayat Muslim, dan dikuatkan dengan riwayat lain kata Nabi SAW, kalau seorang hamba sedang sujud maka dosa-dosanya menumpuk di punggungnya. Kalau dia lagi ruku menumpuk, kalau dia berdiri jatuh berguguran, kalau dia sujud juga sama, berguguran lagi dosa-dosa tersebut. Nah, riwayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bagaimana amalan sunnah, memperbanyak sunnah maksudnya adalah sujud sunnah ya. Maka itu akan meninggikan derajat dan juga mengampuni dosa-dosa, ya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah keutamaan amal-amal sunnah ya. Tentu banyak sekali nih rinciannya, tapi ini secara global, secara garis besar ya.